Baik, selamat pagi semuanya. Apakah semuanya dalam keadaan sehat-sehat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita masih di pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kita hari ini akan membahas beberapa contoh soal dan juga ada mungkin 1-2 yang dari postas kemarin yang sudah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel ini adalah bagian terakhir dari bab 1 persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel yang kemarin kita sudah bahas konsepnya, kita sudah bahas persamaannya, dan sudah membahas pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel baik menggunakan definisi maupun juga menggunakan sifat dari mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, hari ini kita akan mereview sedikit beberapa soal mengenai pertidaksamaan nilai mutlak menggunakan definisi maupun menggunakan sifat dari mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, di sini saya memiliki seorang tokoh, yaitu Robert H. Goddard. Beliau adalah penemu pertama dari roket. Nanti kalian bisa searching tentang beliau, bagaimana perjuangan beliau dalam menemukan roket tersebut ya. Nah, di sini beliau pernah berkata seperti ini, tetapkan tujuan, tantang dirimu, dan capai tujuan tersebut. Hiduplah dengan sehat dan hitunglah waktu yang Anda miliki. Bangkitlah mengatasi rintangan dan fokus pada yang positif. Robert H. Goddard. Nah, di sini beliau itu menantang dirinya itu dengan menetapkan tujuan yang besar. Seperti membuat roket adalah tujuan yang sangat besar. Nah, di sini kita juga bisa ambil hikmah dari atau mengambil apa yang bisa kita pelajari dari beliau, yaitu kita bisa membuat tujuan yang besar atau mimpi kita yang besar untuk menantang kita agar kita itu tetap selalu berusaha untuk mencapai tujuan itu. Jadi kita itu akan terus berkembang, nggak stagnan di situ-situ aja kayak gitu. Nah, misalkan kita punya tujuan besarnya itu nanti saat kita lulus dari SMA itu mau masuk universitas favorit, tujuan teknik misal. Nah, dari situ kita butuh apa? Mungkin kalau lewat SNM kita butuh nilai rapot yang bagus. Nilai rapot yang bagus didapat dari nilai-nilai setiap mata pelajaran yang bagus. Berarti kita harus bisa di setiap mata pelajaran. Paling enggak nilainya juga harus bagus. Berarti kita harus tujuan utamanya yaitu kita masuk di sekolah teknik seperti itu. Nah, tujuan-tujuan kecil yang harus kita, goals kecil yang harus kita capai yaitu nilai yang bagus di rapot. Kita paham tentang materinya, soalnya kalau kita masuk ke sekolah teknik favorit nih, kalau kita cuma punya nilai rapot yang bagus tanpa kita tahu dan paham mengenai pelajaran-pelajaran yang lalu telah kita pelajari, juga akan susah mengikuti di tempat tersebut karena sekolahnya favorit, jurusannya teknik seperti itu. Jadi itu jangan takut untuk bermimpi. Misalkan mimpinya itu terlalu besar, kita harus berusaha untuk mencapai mimpi itu dengan goals kecil, mimpi-mimpi kecil kayak gitu. Dan bangkitlah mengatasi rintangan dan fokus pada yang positif. Misalkan kita jatuh, kita gagal, bangkit lagi. Misal kita gagal 1000 kali, maka kita harus bangkit 1001 kali. Seperti itu. Seperti kalau kita mengerjakan soal matematika juga, misalkan kita gagal atau kita salah 1 kali, maka kita harus mencoba lagi sampai jawaban itu akan benar. Nah, seperti yang kita awal tadi, seperti yang saya telah katakan, hari ini kita akan menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak baik menggunakan definisi maupun menggunakan sifatnya. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu nilai X yang memenuhi pertidaksamaan dari mutlak 2X min 3 lebih kecil dari 7 adalah. Nah, di sini kita dapat menggunakan sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Jika A-nya itu lebih besar dari 0, dia kan A-nya lebih besar dari 0 karena dia itu 7, dan mutlak X-nya itu lebih kecil dari A. Di sini tandanya lebih kecil dari 7, maka nilainya yaitu X-nya itu di antara min A sampai A. Nah, karena 7 itu lebih besar dari 0, maka menggunakan
yang ini. Nah, ini didukung juga dengan dari soalnya itu mutlak 2x min 3 itu lebih kecil dari 7, maka menggunakan sifat tersebut. Jadi min 7 lebih kecil dari 2x min 3 lebih kecil dari 7. Nah, ini kemudian min 3-nya kita pindah ruaskan menjadi min 7 plus 3 lebih kecil dari 2x lebih kecil dari 7 plus 3. Min 7 plus 3 itu min 4, lebih kecil dari 2x, lebih kecil dari 7 plus 3 itu 10. Nah, kemudian karena di sini tadi min 4 lebih kecil dari 2x lebih kecil dari 10, masih 2x. Nah, kita perlu membuat ini menjadi x, berarti dibagi dengan 2. Di sini tadi 4 dibagi 2, 2 lebih kecil dari x lebih kecil dari 5, karena 10 bagi 2 itu 5. Nah, kemudian di sini nanti mungkin dari teman-teman bisa menjalankan operasinya ini di buku kalian masing-masing untuk sebagai latihan juga ya. Karena kemarin kan kita sudah menggunakan sifat nih. Nah, ini kita ingat-ingat lagi menggunakan sifatnya juga. Nah, di sini soal yang kedua yaitu nilai yang memenuhi pertidaksamaan dari mutlak 2x min 1 lebih besar dari 4 adalah 4 itu lebih besar dari 0 dan mutlak 2x min 1 itu lebih besar dari 4. Nah, kita ingat-ingat lagi nih sifat dari mutlak x lebih besar sama dengan A dan A itu lebih besar dari 0. Maka nilai x lebih besar dari A atau x lebih kecil dari min A. Nah, karena pada soal itu hanya lebih besar, tidak ada sama dengannya, maka nilainya juga x lebih besar dari A atau x lebih kecil dari min A, tidak menggunakan sama dengan. Nah, karena kita sudah mengetahui sifatnya ini, kita jalankan saja. 2x min 1 lebih besar dari 4 atau 2x min 1 lebih kecil dari min 4. Jadi kita pindah ruaskan satunya menjadi 2x lebih besar dari 5, nilai x-nya 5 per 2. Kemudian yang satu lagi 2x min 1 lebih kecil dari min 4, min 1 kita pindah ruaskan menjadi 2x lebih kecil min 4 plus 1, nilai dari 2x lebih kecil dari min 3, x-nya itu min 3 per 2. Jadi nilai dari x-nya itu lebih besar dari 5 per 2 atau x lebih kecil dari min 3 per 2. Nah, soal yang ketiga kita selesaikan menggunakan sifat mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Di sini saya punya mutlak 4x min 5 lebih kecil dari 3. Ketika kita menggunakan sifat dari mutlak x sama dengan akar x kuadrat, maka di sini juga kita buat akar dari 4x min 5 kuadrat. Kemudian untuk menghilangkan akarnya kita kuadratkan, jadi 4x min 5 kuadrat lebih kecil dari 3 kuadrat. 3 kuadrat kita pindah ruaskan menjadi 4x min 5 kuadrat min 3 kuadrat. Di sini 4x min 5-nya sebagai A, 3-nya sebagai B. Maka kita bisa selesaikan menjadi 4x min 5 min 3 dikali dengan 4x min 5 plus 3. 4x min 5 min 3, min 5 dikurangi min 3 min 8, min 5 ditambah 3 min 2. Jadi 4x min 8 dikali 4x min 2. Nilai 4x sama dengan 8, x-nya sama dengan 2. 4 di sini yang satu lagi, 4x min 2, x-nya dipindah ruaskan 2 per 4 atau 1 per 2. Kemudian kita buat garisnya, kita buat wilayah-wilayahnya ini. Nah, 1 per 2 terlebih dahulu baru 2. Nah, di sini itu hanya lingkarannya tidak penuh ya bulatannya. Kenapa? Karena dia itu tidak ada sama dengannya. Kalau dia ada sama dengannya berarti dia di sini dihitamkan jadi bulatannya penuh. Nah, kemudian bagaimana kita tahu di sini positif, di sini negatif, di sini positif lagi? Kita cobakan saja. Nah, di sini paling mudah adalah mencobakan dengan 0. Nah, 0 ada di mana? Ada di sebelah kiri dari setengah. Kita cobakan di sini. 4 dikali 0 min 8, 4 dikali 0 min 2.
min 8 dikali min 2 positif. Berarti yang ada di sebelah kiri dari min setengah di sebelah kiri dari setengah itu positif, kemudian negatif, kemudian positif lagi. Kenapa bisa selang-seling seperti ini? Karena dia kan linear, jadi bisa selang-seling. Kalau sudah plus, min, plus kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana kita tahu daerah penyelesaiannya itu ada di sini, ada di negatif ini. Kita lihat soalnya. Soalnya, oh dia lebih kecil dari 3. Nilai mutlaknya itu lebih kecil dari 3. Oh berarti negatif, yang negatifnya. Berarti ada di antara, X-nya itu ada di antara setengah sampai dengan 2. Nah, satu lagi contoh tentang menggunakan ini ya, menggunakan menggunakan sifat dari mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Di sini saya punya 2x-1, mutlak 2x-1 lebih besar sama dengan x-5. Nah, kita menggunakan cara kuadrat saja untuk bentuk yang seperti ini, karena dirasa lebih cepat dan lebih mudah daripada kita menggunakan definisi. Nah, yang pertama, kita jadikan dulu menjadi akar x kuadrat. Nah, di sini menjadi akar dari 2x-1 kuadrat lebih besar atau sama dengan akar 5x-5 kuadrat. Kemudian kita hilangkan kuadratnya kita hilangkan akarnya dengan mengkuadratkan. Nah, menjadi 2x-1 kuadrat lebih besar sama dengan x-5 kuadrat. Kemudian x-5 kuadratnya kita pindah ruaskan menjadi 2x-1 kuadrat dikurangi dengan x-5 kuadrat. Nah, 2x-1-nya ini sebagai A, x-5-nya ini sebagai B. Nah, dari situ kita bisa menggunakan sifat yang A kuadrat min B kuadrat. Nah, cara menyelesaikannya yaitu dengan dikurangkan A min B, A dikurangkan dengan B dikali dengan A ditambahkan dengan B. Jadi, di sini 2x min 1 ditambah dengan x min 5 dan 2x min 1 itu dikurangi dengan dalam kurung x min 5. Kenapa dalam kurung? Agar kita tidak lupa nih kalau negatifnya ini belum kita kalikan dengan yang ada di dalam kurungnya. Atau boleh juga ini langsung dikalikan. Jadi nanti dikurangi dengan min 5 plus 5. Karena negatif dikali negatif positif. Jadi yang di sebelah kiri jadi 2x plus x min 1 min 5 dikali dengan 2x min x min 1 plus 5. Kemudian kita dapatkan 3x min 6, min 1 min 5 min 6. Kemudian di sini x min 1 plus 5 plus 4. Lebih besar sama dengan 0. Jadi kita dapat nilai x-nya yaitu 2. Dari 3x sama dengan 6. 6 kita bagi dengan 3, jadi x-nya sama dengan 2. Kemudian yang sini atau x kita pindah ruaskan menjadi x sama dengan 4. Nah, kita cobakan juga dengan 0. Ketika 3 dikali 0 min 6 dan 0 ditambah 4 min 6 dikali dengan 4 negatif. Jadi di sini negatif, kemudian di sebelah kiri positif, di sebelah kanan positif karena dia linear. Nah, kemudian di soal mintanya lebih besar sama dengan berarti di sebelah kanannya 2 dan di sebelah kirinya min 4. Jadi x-nya itu lebih kecil sama dengan min 4. Maaf, ini kurang min ya. Min 4 atau x lebih besar dari 2. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke soal post-test yang kemarin. Kita bahas 1 atau 2 saja. Nah, ini saya pengen membahas yang nomor 1 yang menggunakan soal cerita nih. Nah, di sini diminta menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang A yaitu ketinggian normal permukaan dari sebuah sungai adalah 120 cm. Ini ketinggian normal dari sebuah sungai. Kemudian ketinggian permukaan air itu dapat berubah-ubah pada musim kemarau atau penghujan. Bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi. Nah, penyimpangan ketinggian permukaan air sungai itu tidak kurang dari 11. Maka interval ketinggian sungai adalah, nah, diketahuinya itu
ketinggian normal dari sungainya itu 120 cm dan penyimpangannya tadi kurang dari 11 cm. Kemudian misalkan X menyatakan ketinggian air yang mungkin tercapai dalam satuan cm, maka kita peroleh bentuk mutlaknya atau bentuk matematikanya yaitu X min 120 dari ketinggian normal dari permukaan air sungainya kurang dari 11, karena di sini penyimpangan ketinggian permukaan air sungainya itu kurang dari 11 cm. Setelah kita menemukan model matematikanya, dapat kita selesaikan menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Yaitu yang pertama kita buat dulu menjadi akar X kuadrat, yaitu jadi akar X min 120 kuadrat lebih kecil dari 11. Untuk menghilangkan akarnya, kita kuadratkan menjadi X min 120 kuadrat lebih kecil dari 11 kuadrat. Kita pindah ruaskan, kemudian X min 120 ini sebagai A, 11 sebagai B. Jadi X min 120 plus 11 dikali dengan X min 120 min 11. Kemudian kita dapatkan X min 120 plus 11 min 109. Kemudian dikali dengan X min 120 min 11 min 131 lebih kecil dari 0. Untuk mendapatkan nilai X-nya, kita bisa sama dengankan dengan 0 untuk mempermudah kita. Jadi X min 109 sama dengan 0 itu kita pindah ruaskan, nilai X-nya 109. Atau X min 131 sama dengan 0, nilai X-nya ketika kita pindah ruaskan menjadi 131. Nah, di sini kita juga bisa membuat garisnya. Di sini 109 dan 131. Lingkarannya tidak penuh karena di sini tidak ada sama dengannya. Ketika dia ada sama dengannya, berarti di sini lingkarannya penuh. Nah, kemudian untuk menentukan wilayahnya ini negatif positifnya, kita cobakan dengan 0. Di sini berarti X-nya kita ganti dengan 0. Berarti ini min 109 dikali dengan min 131. Minus dikali minus berarti positif. Nah, berarti di sini positif wilayahnya, kemudian di sini negatif, di sini positif lagi. Nah, karena soalnya itu mintanya kurang dari, maka kita ambil yang negatif. Berarti X-nya itu di antara 109 dan 131. Berarti interval ketinggian sungainya itu antara 109 cm sampai 131. Begitu juga dengan soal yang B, menggunakan sifat dari mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Caranya sama seperti yang telah kita bahas tadi. Juga nomor C, ini tadi contoh soal yang sudah kita bahas juga, yang ada di PPT. Kemudian saya ingin membahas yang soal nomor 2. Di sini kita menggunakan sifat yang kita temukan sebelumnya nih. Kita temukan di pertemuan sebelumnya. Di sini kita punya mutlak X plus 2 lebih besar dari 5. Nah, tadi di PPT kita juga udah menyinggung nih satu contoh soal mengenai ini menggunakan penyelesaiannya menggunakan sifat yang kita temukan sebelumnya di pertemuan sebelumnya ya. Nah, di sini karena 5 itu lebih besar dari A dan mutlaknya itu lebih besar dari A, maka kita bisa gunakan sifat yang X lebih besar dari A atau X lebih kecil atau sama dengan dari min A. Kita jalankan saja operasinya. Di sini X plus 2 lebih besar dari A, berarti lebih besar dari 5. Nah, kita pindah ruaskan duanya menjadi X lebih besar sama dengan 5 min 2. 5 min 2 itu berapa? 3 kan? Nah, berarti di sini X lebih besar dari 3. Atau di sini X plus 2 lebih kecil atau sama dengan min 5. Karena di sini tadi X lebih kecil dari min A. Nah, kemudian duanya kita pindah ruaskan menjadi X lebih kecil dari min 5, min 2. Min 5, min 2, min 7. Berarti X lebih kecil atau sama dengan min 7. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu X lebih besar dari 3 atau X lebih kecil dari min 7. Nah, kemudian ini menggunakan sifat juga. Kita di sini punya mutlak 6X plus 5 lebih kecil dari 11. Nah, dengan sifat yang kita temukan sebelumnya, karena pada soal itu dia mutlaknya itu lebih kecil dari A dan A-nya itu lebih besar dari 0, maka kita gunakan yang sifat yang ini, yang X di antara min A dan A. Kita langsung saja di sini 6X plus 5 itu ada di antara min 11 dan 11.
Kemudian kita pindah ruaskan 5-nya, kanan dan kiri itu harus seimbang, harus adil. Jadi min 5 min 11 lebih kecil sama dengan 6x, lebih kecil sama dengan 11 min 5. Min 5 min 11 min 16, 11 min 5 6. Nah, karena di sini kita mencari x, maka kita perlu bagi dengan 6. Jadi min 16 per 6 lebih kecil dari x, lebih kecil sama dengan 6 per 6. Jadi nilai x-nya itu di antara min 16 per 6 dan 1, karena 6 bagi 6 itu adalah 1. Nah, sampai sini penjelasan tentang review kita mengenai soal post-test juga dan mengenai perbedaan nilai mutlak linear variabel baik menggunakan definisi maupun menggunakan sifat mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat. Jadi mungkin teman-teman di sini kalau masih ada pertanyaan boleh menanyakan di grup atau menanyakan PC kepada saya. Nah, di sini saya ada 3 latihan soal yang bisa kalian selesaikan sebagai latihan. Nanti ini PPT-nya akan saya share ke Microsoft Teams di ruang kalian. Jadi nanti bisa kalian lihat ada 3 soal ya. Nanti silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di Teams. Nanti akan saya buatkan roomnya untuk dapat mengumpulkan dari penyelesaian dari latihan soal ini. Ada 3 yang wajib kalian kerjakan untuk pertemuan pada hari ini. Mungkin juga bisa kalian tambahkan saat ini kan belum saya tuliskan penyelesaiannya. Boleh kalian juga tambahkan ini, seperti itu. Mungkin itu saja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar, semangat, dan juga jaga kesehatan.